Shalom, jemaat GAP Daat dimanapun berada. Mari kita mulai ibadah online pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mengambil tema menjadi seperti Kristus. Sebelum firman saya sampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Ajar kami Tuhan untuk kami mengenal Engkau lebih dalam. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dalam. Ajar kami untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan lebih dalam. Terima kasih, biarlah Engkau memberkati umat-Mu, GAP Daat dimanapun berada, dengan berkat pengertian yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga jemaat-Mu GAP Daat dapat meneladani Engkau untuk menjadi seperti Engkau. Bukan menjadi seperti orang dunia, tetapi menjadi seperti Tuhan Yesus. Memang itu semua tidak mudah, tapi kami kalau mau membuka hati kami mau belajar dengan penuh kerendahan hati, maka sesuatu yang ajaib itu akan Tuhan berikan melalui Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami, membawa kami mengenal Tuhan lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari baca di kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya adalah menjadi seperti Kristus. Seperti apa yang saya baca tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Meskipun dia itu Allah, tapi dia tidak menganggap setara dia dengan Allah, tidak dipertahankan, tetapi mau mengosongkan dirinya. Dia mau menjadi seorang hamba, seperti menjadi sama seperti manusia. Jadi itulah tujuan hidup sesungguhnya kekristenan yang ada, supaya kita benar-benar seperti Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita menjadi seperti Kristus? Dalam keilahian tentu kita akan pernah dan tidak akan mungkin kita dapat menjadi seperti Kristus. Tetapi dalam kemanusiaannya kita dapat menjadi seperti Dia. Apakah aspek manusiawi yang dapat membuat kita sama seperti Kristus? Ada 3 hal. Yang pertama di ayat yang kelima, pikiran dan perasaan. Dan yang kedua di ayat 6 dan 7 yaitu kerendahan hati. Dan yang ketiga yaitu ketaatan, ayat yang di 7b. Jadi sudut pandang manusia akan mempengaruhi sikap dan perbuatannya. Tuhan ingin sudut pandang kita sebagai orang percaya itu menyerupai Kristus. Saya akan kupas yang di ayat yang kelima, pikiran dan perasaan, ya. Dalam bacaan firman Tuhan di atas ada kesatuan berjemaat, ya, di ayat yang kelima. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi bila keseluruhan jemaat Tuhan menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, maka kesatuan akan benar-benar tercipta. Kesatuan akan benar-benar terjadi. Mengapa? Karena sebuah kesatuan itu timbul dari dasar hati, Bapak Ibu, ya, yaitu hati yang didiami oleh Roh Kudus. Melalui Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita, maka kasih yang dari Allah Bapa itu mengalir dan keluar dapat melayani sesama dengan kasih yang murni. Jadi dari sini kesatuan itu tercipta apabila kita mau rendah hati, mau kita memberikan hati kita untuk didiami oleh Roh Kudus. Melalui Roh Kudus itu yang akan terus menggerakkan kita, Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Sehingga apa? Di dalam kasih Allah Bapa itu akan mengalir dan keluar dapat melayani sesama dengan kasih yang murni. Tetapi apabila sudut pandang kita mementingkan diri sendiri, maka gereja Tuhan akan terpecah belah, ya Bapak Ibu di sini. Dan dikatakan kesatuan itu berbeda dengan keseragaman. Kalau kesatuan adalah perasaan secara spiritual yang didasari oleh kasih. Dan ini berbicara tentang hati seperti apa yang saya sampaikan. Sedangkan keseragaman itu berbicara tentang akibat. Ya, akibat yang di luar, sebuah tekanan yang dari luar. Contoh misalnya, peserta yang menghadiri rapat harus memakai baju batik, jadi supaya seragam. Baju batik yang sudah diberikan itu harus dipakai supaya seragam. Tapi bukan berarti ini menandakan hatinya sama. Mungkin hatinya ada yang satu bergejolak, yang satu bergejolak. Beda-beda. Beda dengan kesatuan hati tadi, berbeda. Kalau kesatuan hati benar-benar menyatukan hati, tapi kalau keseragaman hanya luarnya saja supaya kelihatan semuanya itu seragam. Dan yang kedua, ya, supaya kita dapat menjadi seperti Kristus harus punya kerendahan hati. Di dalam ayat yang ke-6 dan 7a dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi di sini Yesus itu dia tidak menyamakan dirinya, meskipun dia itu Allah, dia tidak menyamakan dirinya dan tidak mempertahankan dirinya dia adalah Allah. Jadi yang dimaksud di sini yaitu Alkitab mengartikan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita bisa melihat bahwa Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita melihat Yesus mementingkan dirinya sendiri, ya dia menyetarakan diri dengan Allah, dia tidak mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, dan dia tidak mau juga mati di kayu salib. Karena apa? Dia mempertahankan dirinya. Tapi kalau dia itu mengosongkan dirinya, dia itu mau menyelamatkan umatnya, berarti di sini Kristus adalah rendah hati. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak ambisius. Dia tidak mengutamakan hidupnya yang paling diprioritaskan. Tidak. Tetapi dia lebih mementingkan orang lain. Dia lebih mengutamakan orang lain dan yaitu saudara dan saya, sehingga apa? Kita ini ditebus dan menjadi milik Tuhan Yesus. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita mencontoh, mari kita rendah hati, sungguh-sungguh. Di mana kita rendah hati, maka kita akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Dia. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga mau mengosongkan diri kita dan mengambil rupa seperti Yesus menjadi seorang hamba. Untuk apa? Saling melayani. Ya, saling kita itu memuji orang, tidak untuk pujian diri sendiri, tetapi kita untuk saling menghormati. Filipi 2 ayat 3 dan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah tadi yang saya sampaikan. Kalau kita rendah hati, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, maka kita bisa menyadari, kita bisa menerima. Kalau kita ngobrol, kita bisa memperhatikan orang. Bukan berarti kalau kita itu diajak ngobrol terus kita melengos, tapi kita natap orang itu yang ngajak ngobrol itu sebagai apa? Tanda kita menghormatinya, ya. Kalau kita menghormati berarti kita ini benar-benar mempunyai kata saling. Di dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi kalau kita ngobrol, kita komunikasi, kita jangan mempunyai pemikiran bahwa aku ini lebih kaya, aku ini lebih sukses. Enggak. Siapapun yang kita ajak bicara, tatap mata orang itu. Seperti kita ini dalam arti kita menghargai orang yang kita ajak bicara. Jadi kita tidak menganggap bahwa diri kita ini tinggi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dan yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati, kita harus mempunyai sikap yang baik. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita bisa menguasai hidup kita. Bahkan di dalam keberadaan kita, ya. Jangan kita itu menginginkan sesuatu yang tidak sesuai, tapi milikilah keinginan yang sesuai dengan takaran iman kita masing-masing. Kalau itu terjadi, maka saudara akan dapat bisa selaras benar-benar bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya agar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan juga berkata, Yesus dalam arti ia menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai hamba agar apa yang ada padanya untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita rendah hati, kalau kita itu tidak mementingkan diri sendiri, maka itu akan jadi berkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita itu rendah hati terus kita itu seenaknya dapat, dalam arti membantu orang terus seenaknya kita dapat diperlakukan seenaknya, tidak ya. Kita juga punya dalam arti itu posisi, bukan berarti kita sombong, tapi kita juga harus merangkul, kita harus tetap memberikan suatu penjelasan yang baik sehingga di dalam hubungan itu akan tetap terjalin dengan baik. Jadi tidak bisa diperlakukan juga sewena-wena. Ukuran kerendahan hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah bukan seberapa banyak kita itu bersedia menderita ya, tetapi seberapa banyak kita mau berkorban bagi Kristus, yaitu apa? Kerendahan hati. Yang selanjutnya yaitu ketaatan. Untuk kita bisa menjadi seperti Kristus, kita juga harus mempunyai ketaatan ya. Tapi Filipi 2 ayat 7b akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Di situ Tuhan mau dalam arti itu mengikuti kehendak Bapaknya. Dia mengosongkan dirinya. Yesus mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Itu adalah bagian daripada ketaatan. Jadi Alkitab mencatat dua aspek yang selalu berkaitan dengan ketaatan, yaitu melakukan hal seperti yang difirmankan Tuhan. Contoh di dalam Kejadian 12 ayat 4. Pada waktu Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya. Di sini dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan konfirmasi ayat di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, melakukan sampai batas akhir, bukannya separuh jalan. Di sini Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, di mana dia belum tahu ya mau kemana, dia belum tahu. Tapi Abraham ini taat kepada Bapa yang di surga. Taat, sungguh-sungguh dia melakukan perintahnya. Dia keluar dan mengikuti jalan-jalannya. Yesus pun juga seperti itu. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya.
dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Berarti dari sini Yesus pun mempersembahkan dirinya untuk menjadi penebus saudara dan saya, tidak separuh jalan. Dia sungguh-sungguh mentaati Bapa yang di surga supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikasihi. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu ya, untuk kita itu berbuat baik, melakukan sebuah ketaatan, sehingga apa? Kita mempunyai sebuah takaran iman kita itu tetap dan bahkan terus bertumbuh. Jadi kalau kita, kesimpulannya agar menjadi seperti Kristus, supaya kita benar-benar mempunyai hidup yang bersama dengan Tuhan, hidup yang menaruh pikiran bersama sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ya. Dan yang selanjutnya kita juga harus mempunyai kerendahan hati. Kita juga harus benar-benar taat dengan segala perintahnya. Taatilah firman Tuhan, bacalah dan renungkan. Melalui kebenaran firman-Nya, maka Bapak Ibu akan dituntunnya, akan dipimpinnya, sehingga di dalam kehidupan orang percaya akan seperti Tuhan Yesus. Dan dalam meneladani perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itu yang akan membawa kita menuju kemenangan demi kemenangan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah saya sampaikan biarlah itu menjadi berkat dan mengubah cara pandang kita, mengubah cara hidup kita, supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk senantiasa mentaati Engkau, ajar kami untuk mengikuti cara-cara-Mu, ajar kami untuk senantiasa mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami benar-benar hidup kami seperti Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.